Ada kelihatannya, ada Pak, ada. Saya kasih ruang Ya, dulu ya. silakan Ijul. Jadi sebenarnya sederhana. Ada istilah dalam ilmu filsafat cogito ergo sum. Itu yang disampaikan oleh René Descartes. Aku berpikir karena itu aku ada, gitu ya. Betul. Nah, kemudian saya sebagai apa di sini? Tadi sudah dijelaskan. Saya sebagai masyarakat biasa yang kemudian ingin ikut berpartisipasi dalam melihat keadaan dunia pendidikan kita. Itu poinnya di sana. Nah, apakah kemudian salah ketika saya sebagai bagian dari masyarakat Situbondo meminta kepada Pak Kades, bertanya kepada Pak Kades, 1,5 juta itu sampean data dari mana? Itu sah dong. Itu sebagai warga negara. Sah. Data 1,5 juta itu dari mana jenengan? Nah, saya juga nanya, Pak Kades, ngusulkan sebagai masyarakat dong. Sebelum jenengan membuat video, saya bilang, saya tukang kritik gitu. Nah, tapi seringkali atau selalu ketika melakukan kritik konstruktif ya, saya yakin niatannya pada prinsipnya kritik konstruktif ya Pak Kades. Setiap melakukan kritik konstruktif, kita tahu secara komprehensif apa yang ada di dalam, berapa dananya, berapa anggarannya, dari mana uang itu. Apakah benar itu uang hadiah atau uang pembinaan? Apakah uang itu dari daerah atau dia dari provinsi? Itu. Kenapa saya minta Pak Kades melakukan klarifikasi atau bertanya kepada pihak dinas? Karena saya sebagai masyarakat yang ikut menonton video dari Pak Kades, yang saya pengen nih video yang dibuat oleh Pak Kades itu video yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sebentar. Karena ini biar ini sebelum juga. Karena kan kita ini ada yang komen bahwa ini Pak Kades belum dikasih ngomong gitu. Jadi ini perlu kita jelaskan bahwa memang sebenarnya kita tertarik untuk mengajak Pak Kades. Khawatirnya Pak Kades merasa keberatan. Ternyata alhamdulillah Pak Kades hadir. Wah, luar biasa. Jadi memang beberapa pertanyaan yang Ijul sampaikan itu memang dari kemarin ditanyakan di grup, cuman memang tidak ditanggapi oleh Pak Kades tentang dapat dari mana informasinya Pak 1,5 juta. Nah ini agar bahasanya tidak terlalu dalam dulu, kita kasih kesempatan buat Pak Kades. Dan terima kasih juga Pak Kades sudah hadir hari ini. Ini kita mungkin ada yang belum tahu dari karena ada yang di luar desa atau gimana kan, ini ada Pak Kades dari Pak Kades Desa Coto yang berkenan hadir. Alhamdulillah ini kami cukup merasa terhormat didatangi oleh Pak Kades. Monggo Pak Kades mungkin bisa dijawab dulu. Artinya video itu bisa muncul kan tentu atas dasar informasi yang didapat oleh Pak Kades. Monggo Pak Kades. Terima kasih sebelumnya ini. Saya memang tertarik datang karena yang harus saya luruskan. Iya. Tapi kan tidak bisa langsung berangkat. Iya, benar. Karena ada jalan ceritanya. Iya, benar. Tidak bisa langsung berangkat. Saya sebenarnya tidak tahu menahu persoalan apa ini. Anak-anak saya ikut lomba. Kalau tidak dilapori warga. Benar. Itu yang pertama. Sebenarnya ini kejadiannya kalau tidak salah ini di awal Mei, tanggal berapa kemarin? Kita lihat dulu. Biar tidak salah nanti ini kan. Kalau salah datanya salah lagi dari mana? Nanti kita tanya lagi. Benar. Sambil menunggu, ini ada yang komen. Harusnya yang diundang ketua PJOK Korwil Kapungan. Ya kalau kita ngundang bisa aja, sudah siapa aja. Cuman kan kita masih melihat bahwa kapasitas IWS tidak dalam arti mengundang orang-orang yang memang ya istilah pejabat atau apa, kita masih sungkan untuk mengundang itu. Yang mudah-mudahan dari video kita hari ini, karena memang respon masyarakat yang luar biasa, siapa tahu minggu-minggu depan bisa semakin menarik lagi. Ya. Ini laporan warga saya ini tanggal 30 Mei. Sudah lama berarti kan? Lama. 30 Mei kaitannya dengan lomba ini. Apa yang dilaporkan saya itu terkait dengan ketidakadilannya Dignas itu. Kami tidak tahu awalnya. Kenapa kok bisa tidak adil? Begini Pak Kades, ini anak kami ini dikirim lewat lomba lari di kecamatan, juara 1. Terus kirim lagi ke kabupaten, juara 1. Tapi setelah itu tiba-tiba ada telepon dari dinas bahwa akan diberi hadiah apanya itu
bukan hadiah aslinya. Hmm. Loh, kenapa nih? Karena katanya tidak terdaftar secara online. Tuh, Oke. kalau tidak terdaftar secara online, kenapa diadu dari kecamatan sampai kabupaten itu? iya. Nah, mestinya kan gitu anunya. Iya. Ya. Oh gitu ya, masalah. Oh, sudah, biar selesai. Saya telepon dulu Mas Edo. Ini katanya nih bupati juga masalahnya. Nah, Terus? ini ada tanggalnya 30, saya telepon itu. Edo, kita tolong ini selesaikan ini. Warga saya ini kok begini ceritanya ini kok lomba anaknya tiba-tiba sudah juara di DIS, gimana ini? Saya ingin tidak tahu ceritanya. Sampai telepon sini ya, telepon dia ke Edo. Apa bilangnya Edo? Gimana? Nah, ya Pak Kades, ini saya telepon Bu Kadis. Ini kan sudah bentuk tabayun kan? Iya. Nah, iya. Oke. Saya telepon Bu Kadis. Ya, ternyata tunggu dulu. Sampai ke saya, sudah telepon Bu Kadis, masih manggil Pak Gabitnya. Ya. Dan lagi saya telepon. Lama telepon, akhirnya telepon saya. Enggak itu Pak Kades, itu tetap juara 1. Nanti juaranya akan diberikan saat diacarakan. Itu Kata siapa? Edo saya telepon. Oke. Iya. Nah, berarti selesai ya? Ya sudah selesai. Tapi gini, katanya ini karena tidak daftar online, makanya nih tadi ada pembicaraan seperti itu. Oh gitu ya. Loh, kalau hanya urusan online, mau tolonglah diurus itu. Mengalu kita ini kalau ribut-ribut urusan itu. Saya sampai gitu. Nah, tidak pakai tak uruskan. Selesai. Sudah lama tidak ada apa-apa. Tiba-tiba terakhir itu sang gurunya ini melihat di media ada pemberian hadiah. Anaknya ada Iya. diajak yang juara. Ya. Loh, ini kok sudah dia bagi hadiahnya? Katanya mau diundang, katanya mau diundang diacarakan. Ini kok tidak diundang. Nah, dari itu tuh tanya mana surat undangannya? Tanya ke kecamatan sebelah, dikirim bang undangannya itu ternyata terhapus namanya. Dinia itu tidak ada di situ. Tidak ada namanya. Kok gini Pak Kades? Katanya mau diundang. Oh, gimana sih ini? Iya. Nah, itu. Saya telepon DPR. Kan dia punya kewajiban untuk membantu orangnya. Mas John itu. Jahantono, Nah, PKB. PKB. Hmm. Karena itu salah satunya saya kenal. John, ini gimana sih? Kemarin katanya diundang. Ini kok malah tidak diundang, gimana sih ceritanya ini? Coba bantuan anukan warga saya ini. Ya Pak Kades, termasuk datanya saya kirim. Kan ada datanya itu. Iya. Nilainya berapa, di foto di tengah dia memang begini, yang juara 1. Kan ada bukti kalau itu juara.
Betul. Kan sudah saya lakukan dari awal. Ya itu Iya. Nah, itu. itu Nah, masih ada yang mau dilanjutkan apa? Iya, Cukup? iya, Karena sudah. poinnya sudah ketemu Iya. sebenarnya. Hmm. dalam Cuma masalah ada satu lagi, oke. Jadi sekali lagi itu ya yang tadi bahwa saya mendukung sikap sosialnya Pak Kades itu saya sangat mendukung. Cuma cara yang dilakukan oleh kepala desa membuat video kita itu saya bingung gimana. Saya kan kenal Pak Kades lumayan lama ya. Cuma saya udah mau bicara soal personal. Pak Kades membuat video bilang 1,5 juta merasa dinas pendidikan itu tidak adil. Padahal Pak Kades juga tidak tahu secara clear hanya dari orang tua korban, tidak tahu dari pihak dari kepala dinas atau seperti apa bahwa iya. penyampaian kepala dinas itu 1 juta. Saya kira kan orang Ya. warga saya nggak kira ngarang-ngarang. Nah, ya, Nah, ya itu perkiraan itu sudah ya masuk Nah, dari perkiraan poinnya. itu yang tidak bisa Poinnya- dijadikan validasi, Pak Poinnya Kades. Ijul adalah bagaimana ketika Pak Kadis tidak secara langsung menuju ke kepala dinas. Tapi memang tadi juga sudah dijelaskan bahwa Pak Kadis sedikit emosional melihat warganya menangis gitu dari video itu. Karena memang setelah viralnya video itu akhirnya semua terbuka bahwa ada poin kepala dinas juga mengaku bahwa sesuai SOP, lalu juga akhirnya di grup pun arah bahasanya berbeda dari yang kita membahas mirisnya adik ini menjadi bahasan 1,5 juta ada selesai gitu kan. Ini yang sampai akhirnya sama Bang Ipul juga ditanggapi. Kok kita fokus ke 1,5 juta padahal ada persoalan yang lebih penting dari 1,5 juta, bukan begitu kan Bang Ipul? Tapi itu kan satu rancangan Iya, yang tidak satu bisa rancangan. dipisahkan. Mungkin Ya. Bang Ipul juga Orang lain Pak. mungkin 1,5 jadi persoalan serius. Tapi Iya. kami persoalan serius anaknya, bukan persoalan Iya. uangnya. Itu Dua-duanya, nanti Pak Kades. yang angka sebenarnya dalam komentar tadi juga ada sebenarnya akun yang menyatakan bahwa memang dia juga mendengar ada pernyataan dari gurunya itu 1,5 juta. Ini ada komennya di sini bisa dicek. Artinya memang Ijul yang bahasa Ijul adalah Ijul menyayangkan ketika Pak Kades membuat video itu tanpa mengklarifikasi langsung kepada kepala dinas atau kepada pihak-pihak Kalau yang udah gitu tidak akan segera datang. ya itu Saya yakin itu udah. itu Tanpa cawe-cawe kami, itu hilang udah. karena sudah dari 30 Mei ya. Itu mulai gimana terus? Pak Kades. 30 Mei nih ceritanya. Ini tapi Tapi ini bilang, sudah cukup dari Iya. agak-agak 20 menitan Bang Ipul terdiam dari Oke. Dia ada yang komen kuringannya suruh kakan dulu Bang Ipul saya bolanya dengan nama lolo. Coba saya kasih kesempatan dulu Bang Ipul, ada yang mau disampaikan Bang Ipul. Saya tertarik Izul ketika berbicara tentang pidana dan hukum tentang penyidikan. Bahasa Izul tadi, Mas, ini sangat jelas bahwa Pak Kades, saya mau tanya, ketemu Izul kapan? Ya, sekarang ini. Hah? Sekarang ini baru ketemu. Ketemu Izul barusan. Baru sekarang. Sebelum sampean datang, Izul sudah menarasikan bahwa Pak Kades tidak sesuatu niat yang baik kalau dilakukan dengan salah, maka itu hasilnya tidak baik. Iya. Apa artinya? Izul sudah menjas. Izul sudah menuduh Pak Kades tidak melakukan namanya klarifikasi. Kasih. Dan di sini bukan hukum penyidikan. Ini bukan hukum penyidikan. Dan ini jelas ranah yang salah dari sebuah penyidikan. Dari sudut hukum apapun. Dari sudut penyidik apapun. Artinya berarti Izul mendapatkan informasi sepihak yang mana dikatakan bahwa Pak Kades tidak mengadakan konfirmasi klarifikasi. Sama-sama ini, sama-sama sepihak berarti. Ini yang dari tadi saya mau cut, gitu. Kenapa kita tuduh orang lain sedangkan dia sendiri hanya dibisikin oleh orang-orang yang memang dekat dengan Izul tanda kutip, yaitu dinas. Iya toh? Kalau Izul memang berbicara sebagai seorang rakyat, ya klarifikasi juga dong dengan Kades. Benar enggak Pak Kades? Sampean itu. Kenapa kok udah Ya, makanya itu kan benar enggak Pak Kades? Nah, rumahnya jauh. Saya tanyakan Rumahnya dulu. Tadi kenal sudah lama. Iya. Pernah- Kasus ini sudah beberapa hari. Adakah Izul ke Pak Kades? Nggak pernah. Pak Kades sibuk apa enggak? Nah, di sini Mas yang tadi saya katakan berhenti dulu. Kenapa? Karena ketika kamu nuduh, kamu tidak ngaca pada diri kamu bahwa kamu di kepala kamu penuh tidak ada satu sisi statement itu hanya keluar dari seorang dinas, dari kepala dinas. Oke, boleh saya masuk? Bentar dulu. Oke, Ya, iya, Bang. iya, oke. Ini yang saya tadi katakan bahwa kalau Pak Kades tidak datang, kita cukup mendengarkan dia. Untung Pak Kades datang. Oh, saya pasti datang. Ini kebenaran soalnya. Iya toh? Apapun terjadi pasti saya Saya datang. nggak bisa nanya. Ya, saya dari tadi curiga. Jangan-jangan Izul sudah mendapatkan dua sisi. Sebagai seseorang yang merasa memiliki jiwa balance.
dari dinas ditanyakan, dari kades ditanyakan. Ternyata enggak. Dia hanya tok-tok dengan dinas. Pak Kades tidak diberitahu, tidak dipertanyakan atau tidak diklarifikasi. Di sini yang saya katakan, ternyata Pak Kades sudah menceritakan kronologis dengan baik bahwa Pak Kades melalui proses, bahkan langsung kepada pimpinan atasnya. Satu, kepala dinas, bukan atasan daripada Pak Kades. Tolong ini pahami dulu ya. Kenapa Pak Kades menghubungi Mas Edo? Karena Mas Edo itu ajudan dari seorang bupati. Itu pintu masuk. Dan Mas Edo tidak langsung memberikan pintu langsung kepada bupati. Mas Edo mengambil peran sebagai seorang ajudan. Dia meminta izin kepada Kades untuk bertanya kepada dinas. Betul tadi? Dan Mas Edo jelas mengatakan, makanya ini sangat jelas. Mengatakan, oh tidak Pak Kades. Betul kan? Iya. Itu yang didengar oleh Pak Kades. Maka ketika kita berbicara, satu sumber dia mengatakan, tadi Mas Edo, siapa Izul mengatakan jelas. Ya jangan langsung percaya, belum tentu dia benar. Loh, ini 3 orang. 3 orang yang berbicara. Keluarga dari adik kita, betul? Terakhir ada Guru, video dari ibu ya. Guru, Edo. Iya kan? Saya nggak tahu Izul dapat dari siapa. Jangan-jangan hanya dari kepala dinas saja. Tapi kalau dilihat dari runtutannya, artinya apa yang disampaikan Ibu kepada Pak Kades itu secara bisa dikatakan bahwa secara pribadi sebagai warga tadi. Ya ini Iya, tidak tapi jangan kita menjas. bahas kembali. Bentar, Tapi ini kan Ya, objeknya saya luruskan. Maksudnya udah Jangan Ya, menjas. artinya kalau menjas bahkan dihubungkan dengan pidana jauh. enggak itu tadi. Pidana tidak seperti ini. Ini tadi tidak ada. ini sebelumnya. Jadi kalau Apa saya kalau pertanyakan ya. aja atau saya pertanyakan langsung. Sudah konfirmasi klarifikasi nggak dengan Kades? Itu Nah, aja kalau dulu. saya melihatnya Nah, begini. tunggu. Ini belum. Nggak bisa di. Iya, ya, saya coba. Saya dulu. Jadi kan Tanya gini. dulu. Ini Nggak Bang Ipul, bisa. ini sebelumnya. Jadi apa yang Nggak disampaikan bisa. Ijul tadi di video kepada Pak Kades itu tentu sebagai bentuk diskusi dari warga kepada kepala desa. Tapi kalau dari segi berita yang muncul dari Ijul, berita-berita tentang klarifikasi atau apa, itu kan lebih daripada merespon video Pak Kades yang muncul. Nah, ini benar. Jadi Itu yang mau sebenarnya disampaikan memang saya. tidak perlu. Kan tadi saya Iya, bilang artinya gini Pak, Bang kita Ipul. tidak bicara tentang media. Paham? Maksudnya kan tadi kan Nah, bisa. Tapi ini statement pribadi. Sebentar dulu, biar lurus ini. Statement pribadi dari Isul yang dari awal hingga akhir langsung Iya. menuding Pak Kades, bahkan menggurui Pak Kades, sedangkan dia sendiri tidak Nah, melakukan itu kan statementnya apa yang diomongkan. statementnya kan Ini disampaikan nggak benar, statementnya gitu. kan disampaikan hari ini Bang Ipul. Ini nggak Artinya benar. yang ada di pikiran Ijul dan itu tadi ditanggapi Pak Kades bahwa Saya nah, dulu, Bang. tapi kalau Saya poinnya kasih adalah dulu. ya saya bentar lagi saya Nah, tapi kalau ini poinnya moderator adalah harus balance ya. poinnya adalah media yang muncul berita Enggak, saya tidak bicara pemberitaan itu media. memang Ijul kan mengklarifikasi dari video yang beredar. Nah, yang tadi di sini Ijul menyampaikan ke Pak Kades, Bang Ipul mengkritiki gaya bicara Ijul yang tidak mentolnya dulu gitu, tiba-tiba ngomong gitu. Dia menggurui Pak Kades suruh klarifikasi. Iya. Sedangkan dia belum. Ini biar ditanggapi dulu sama Ya, Ijul. tunggu. Tanggapi dulu. Bang Ipul bisa minum kopi dulu. Pak Kades Artinya- ini tehnya Pak Kades. Saya akhirnya terpaksa bilang Bang Ipul ini harus belajar terkait aksi dan reaksi. Ya. Betul. Saya bereaksi atas video yang dilakukan oleh Pak Kades. Sebagai warga di grup, saya sudah diskusi banyak dengan Pak Kades. Ya, Kapan? oke. Di grup, Tokohnya di dapat grup itu teguran sudah ya. bagian. Nah, Ada suruh. justru kritik saya kepada Bang Ipul, malah saya dianggap tidak kapan melakukan berdiskusi dengan Pak Kades? di grup. Nggak ada. Apanya Saya ada? ada di grup kok. Di grup. Nggak Kita ada. diskusi Tidak tidak ditanggapi kok. Ditanggapi enggak? Diskusi di Kalau siapa? Tidak. Siapa ini? Tidak kan? Ditanggapi enggak? Jawab Enggak, enggak? enggak. Dijawab enggak? Enggak, Yang jawab 1,5. enggak? 1,5 saya enggak jawab. Bos, Saya jawab. dari awal Selesai. tunggu, udah bisa Saya jawab, gitu. saya jawab. Nah, Jawab jawab. enggak? Dari awal Sekarang gini. 1,5. saya Ini saya antara- Jangan bohongin antara ini Pak ruangnya Kades dan Ijul. ruangnya saya jadinya. Kita diam dulu aja. Kita akan harus paham bahwa ini ruang saya berbicara. Ya, ya. Pak Kades ini diskusi sama saya. Dia gue atau tidak bisa dicek di grup. Sempat diskusi Pak Kades. Bahkan terakhir Pak Iya, Kades tadi bilang siang kayaknya, lebih tadi percaya kepada warganya. Sebelumnya diskusi kita di grup. Tapi memang tidak artinya, ada yang 1,5 penjelasan dari Pak Pak Kades. Kades terakhir bilang saya lebih percaya kepada Ya, warga. tahu Karena dari warga Nah, itu kan. itu kan 1,5. iya, iya. Artinya di sini Bang Ipul yang tidak belajar. Harusnya Bang Ipul memahami kapan saya diskusi. Cari dulu Bang Ipul. Ya. itu Nah, gini loh, Bentar dulu, tunggu. biar dijawab. Nggak bisa, nggak bisa. Biar dijawab dulu. Enggak, maksudnya gini. Biar dijawab. Ya. Biar Ya, dijawab. ini Ya, saya bisa. dengai, saya dengai.
maksudnya nggak Ijul bisa. itu Pak Kadis memang Pak Kadis tidak membahas tentang 1,5 secara rinci. Tapi dengan menjawab bahwa saya lebih percaya rakyat itu artinya bagian dari artinya jawaban, kan? jawaban dari Pak Kadis bahwa Nah. info 1,5 itu dari Terus rakyat. yang nggak Ijul ngikutin ini menanggapi siapa itu. sebenarnya? Kan Bang Ijul Ipul kan. Oke, Yang oke. menjustis apa? Kan Bang Ijul Ipul. menanggapi. Karena itu gini loh. Ada sebuah, saya tadi bilang, kita kalau saya dasarnya ngerti filsafat. Oh gitu ergo sum. Kita berpikir karena itu ada. Tolong Bang Ipul, jangan memberikan justifikasi kalau sampean belum cek grup Sebentar. WA. Tanyakan begini, justru sampean bunuh diri Sebentar. dengan Enggak, ucapan enggak. sendiri. Saya tetap akan Karena- mempertahankan itu. Kenapa? Dua. Kenapa? Ibarat kata, saya di luar dulu ya. Ya, Ini ya. pihak merasa diklarifikasi tidak sama. Kalau lebih Sekarang saya mau tanya dengan sampean, apa klarifikasi tersebut? Sepengetahuan apa di dalam otak sampean? Apa yang dimaksud dengan klarifikasi konfirmasi? Saya Ya apa sebagai- dulu? Jelaskan apa? Tunggu, saya Apa mau Nah, jelaskan? itu urusan lain lah. Kalau itu Enggak, jadi- artinya apa? jadi Yang saya bahas debatnya nanti di malah sini, ke di sinilah yang saya katakan, mana Mas Ki? definisi. Sebentar. Di sinilah yang saya katakan, ketika sampean membahas dalam satu topik, sampean melebar kepada topik yang lain, yaitu berupa diskusi. Sampean tadi mengatakan Kades dengan jelas, kalau ini bisa ditampilkan nanti ya, dengan jelas sampean menuduh Kades tidak melakukan klarifikasi. Seakan-akan sampean sudah memiliki jawaban dari Kades bahwa Kades memang tidak melakukan klarifikasi. Pertanyaan saya, Sebentar ya. ini ruang saya masih Aku, ntar dulu ya. Ya, Ntar dulu ya, ya. lagi. Ntar, Ya, tak saya- jelas, tak jelas. ngomong. Dan ini diakui oleh kita anggota grup Pak Kades, saya dan Mas Rizky. Ah. Dari kemarin sampean sudah berbicara tentang ini. Seakan-akan Pak Kades tidak melakukan klarifikasi. Ya toh? Tapi baru dijawab ini tadi. Artinya, apakah jawaban Pak Kades kalau sampean menyatakan diskusi itu sebagai bentuk klarifikasi bisa memberikan jawaban H-1? Bisa enggak? Ya, Logika tapi pikiran mana? ini memang agak melebar. Iya, Bahwa yang melebar yang sampai disampaikan aslinya. itu Pak Apa Kadis ya? tidak melakukan Tidak klarifikasi point of kepada view, gitu. kepala Apa ya? dinas. Iya, kan tuduhan. Faktanya memang tidak melakukan klarifikasi. Jangan kepada bicara dinas. fakta. Fakta setelah ini Kan menjelaskan. jadi Enggak. Fakta memang sebelum ini bisa agak disampaikan. melenceng Bang Ipul. Enggak. Gini loh. Pak Gini loh Kadis ya. memang tidak melakukan klarifikasi Enggak, kepada kepala begini, dinas, tapi begini. melalui orang lain. Gitu loh. Bukan, itu tadi. Iya. Itu tadi siang. Sebelumnya tidak ada klarifikasi. Yang saya pertanyakan adalah Cek Pak Kades, di Iya, grup Pak toh. Kades. Kita Iya, kapan tadi. diskusi? Nah, Enggak, sebelumnya maksudnya yang hari ini, diskusi. yang hari ini. makanya begini loh ya. Artinya itu begini loh ya. Iya toh. Kalau kita berbicara orang lain ini dari awal dituduh tidak mengadakan klarifikasi, jangan bicara fakta. Tapi memang kemarin seperti itu Pak Iya, toh. Kades. Kan dituduh, kan? Mengklarifikasi. Tidak Ya. mengklarifikasi. Dan- Dari mana dia Dan mendapatkan tapi hari informasi? ini dijawab oleh Pak Kades. Oke, cuman kita jangan klarifikasinya bicara tidak hari ini, Mas. melakukan. Tunggu, Kita- coba kita dipetakan bicara ini dengan ruang hari siapa ini. berbicara, kemudian Kita ruang bukan siapa. bicara hari ini Sehingga ya. tidak Jangan berdebat bicara gitu. fakta. Fakta itu masih banyak yang harus kita Iya, bahas. iya. Gitu loh. Artinya maksud saya ayolah gitu loh. Ketika kita mengatakan sesuatu, kalau kita mengatakan ini sebuah edukasi, ya mengedukasi yang benar. Ketika mempertanyakan bahkan menggurui tadi Pak Kades tentang klarifikasi, harusnya itu terapkan pada diri kita juga. Klarifikasi dulu dong dengan Pak Kades. Apakah betul yang distatementkan oleh Bu Kadis sampean tidak berklarifikasi? Oh betul, selesai. Ketika sudah dapat jawaban betul, disitulah full up bahasa kita bahwa menyalahkan Pak Kades yang tidak mengadakan klarifikasi. Kan gitu toh Pak Kades. Ya, betul. Makanya di awal saya katakan Saya kepada boleh Pak bicara, Kades. kan? Ya, Tunggu, Ya, saya silakan. ini belum sebelum selesai. belum Ruang, bentar. ruang. Ini karena sudah banyak yang ngikuti, ada 180 orang dan masih ada yang tanya ini masalahnya apa gitu. Jadi silakan dicek di Google yang masih tanya, kalau saya jelaskan lama ini. Ketika aja Denia 100 SDM lebih kan ya. Denia SDN 1 Cotok gitu. Jadi memang tanggapan Bang Ipul sudah ada poinnya dan Ijul pun juga pasti paham dari apa yang ditanggapi tadi. Iya. Saya kasih waktu tanggapan sedikit lagi dari Ijul Ya. lalu ke Pak Kades, tapi Ya. nanti kita selesai di bahasan tentang klarifikasi ini karena dari tidak kita ketemu tetap. Ya, oke. Ya, oke. Dibatasi. Bentar, saya dulu Pak Kades. Saya dulu ya. Karena saya punya hak. Nah, sebenarnya kan yang melebar ini Bang Ipul ya. Dalam Nah, pembahasan. ini nuduh Nah, lagi. Tunggu. Pak. Tadi Ini sampai nuduh lagi. Ya, Saya tidak melebar. setelah ini. Tunggu. Saya tidak Nanti- melebar. Saya nanti- tetap masalah bahasa klarifikasi. Ya, ya. Saya tidak Oke, melebar. oke. Kan Lanjut, menjawab. lanjut. Nggak bisa. Lanjut. Moderator cut juga. Lanjut dulu. Cut juga. Jangan Lebarnya ngomong potong dulu lebar. nanti. Potong dulu. Baterainya nanti Langsung ketipan potong. nih. Langsung potong. Ketika Bang Ipul menuduh saya pakai bahasanya Bang Ipul ya. Saya sebenarnya tidak suka bahasa menuduh itu.
Ketika Bang Ipul menuduh saya tidak ada komunikasi, tidak ada klarifikasi dan lainnya, Bang Ipul perlu cek. Stop di situ. Perlu cek lagi WA grup kapan saya komunikasi dengan Pak Kades, kapan saya bantah-bantahan di grup, kapan saya ngomong persoalan ini. Itu saja. Boleh dicek, tidak usah dijawab, dicek saja biar secara fakta. Oke. Tapi pembahasan itu buat saya tidak substansial ya. Terkait klarifikasi dan lain-lain itu tidak substansial. Makanya Nah, jangan diangkat. kemudian yang Lumayan lama ini, 20 menit yang tetap saya klarifikasi. bahas kepada Pak Kades adalah
Pak Kades Empati lah, ya, rasa empati bentuk lah ya. rasa Pak Kades itu kasarnya bukan dalam hal menyalahkan Pak Kades, tapi bagaimana Bu Kades memberi sikap kepada tim Kapsan yang ditunjuk itu. Ya itu urusan Saya belum baca mereka. apakah ada honornya atau tidak tim Kapsan itu. Kalau ada Nah, ini honornya lebih berbicara lagi. berbicara terkait Ya, kemanusiaan. ya. Kepedulian kan maksud saya, ini bicara kepedulian, Empati, saya bicara dalamnya saya. Bicara kepeduliannya tuh. Kalau dalamnya juknis Kan apapun beda nanti dengan Pak masih Bupati sulit. kalau ada masalah itu. Bupati langsung datang. Bupati Ya, ngambil ini. Audi. Pak Bupati cukup aktif turun Ya, ya. sekarang kan enggak ini dinasnya kan enggak. Ya, ya. Nah, itu. Sudah bermasalah Iya. anak didiknya ini, kan anak didik juga mereka Ya, ini. mudah-mudahan adik Denia besok dia didatangi Pak Bupati. Mudah-mudahan. Biasanya kan Pak Bupati lumayan aktif. Ya, pokoknya masuk IWS datang, Mas. Ya mestinya didatangi dong. Jadi ada yang komen ini Audi Ralma Viral tak diperjuangkan. Alhamdulillah sama Pak Kades sudah diperjuangkan dari segi progresnya Pak Kades sendiri, yaitu dibelikan sepeda adik Dinianya. Karena adik Dinia itu yang dipikirkan sebenarnya lebih ke sepedanya, pengen sepeda. Meski memang impiannya untuk ke provinsi gagal. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa ikut Dan saya lagi. dengar ketika viral ditambahin 500 betul Pak Kades. Jadi 1 juta sekarang. Ya, tapi pribadi tuh ngasih. Iya, artinya Ya, ngasih kan. ngasih. Ya. Jadi itu bentuk perjuangan dari teman-teman netizen kan. Ya betul itu. Ya, Itu bentuk perjuangan termasuk yang Jadi tidak ada masih yang sia-sia. tidak ada, sia-sia. tidak ada. Semua Kalau berjuang pakai menggunakan- Nah, terima kasih malah. kalau pakai Ada yang bahasa ngontrak, kayak Ijul. Terima bahasanya kasih itu saya. kan no Betul ya? viral no justice. Ya. katanya. Semakin bagus bantuannya ke betul ya. Sidenia. Nah, Ya, karena Luar Pak biasa. Kades membuat biasa. video direspon dengan pemberitaan dari Ijul, akhirnya Ya. ini meledak dan Ya, adik Dinia mendapatkan yang lebih dari sudah dituduh masih terima kasih kan. Ya. Luar biasa Pak Kades. sama-sama lah. Balik lagi ke tidak itu kondisi ini dapat. Jadi gitu. Ya memang ini tadi yang poin-poin itu. Jadi memang kalau dibaca di Juknis itu ya itu tadi ada tim Kapsan yang memang harus dibentuk. Jadi persoalannya memang ini ada prosedural yang terlewat. Ya. Makanya kalau Bu Kadis bilang ini sudah sesuai SOP, saya kira perlu membaca Juknisnya kembali. Saya kalau tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman, bilangnya ini biasanya miskomunikasi. Saya kira ini bukan persoalan miskomunikasi. Karena memang akses, saya yang bukan orang dinas saja yang tidak dibayar oleh pemerintah, bisa ngakses kok Juknisnya itu kan, apalagi guru di sekolah. Memang kalau dilihat seleksinya itu harusnya dari sekolah dulu, Pak. Lalu sekolah bertugas atau berwenang untuk mendaftarkan online. Jadi pendaftaran online itu sekolah ya bro. Makanya saya bilang tadi kepala sekolah minta maafnya kok ke Diknas bukan ke siswanya. Pertanyaan. Itu pertanyaan. Dan Biar dijawab. Nah, tapi ini belum. Nanti kita. Ya, ini Nah, saya saya dulu. jelaskan proseduralnya karena saya mungkin ada yang belum baca. Kalau saya Lalu suka di mendengarkan tingkatan dan ngomong kapan waktunya. kecamatan itu juga ada tim Kapsan yang nantinya muncul SK untuk peserta. Di poin ini aja sudah pasti nggak tahu SK-nya adik ini ada atau enggak itu. Naik ke kabupaten ada tim Kapsan juga. Lalu ada SK juga. Ke provinsi ada tim Kapsan lagi. Kenapa? Akhirnya ketemulah di provinsi. Karena di Berarti provinsi kerja. di provinsi sesuai SOP. Nah, tapi ini tadi Ijul mau menanggapi. Silakan Ijul menanggapi. Terkait keabsahan itu ya. Terkait apa? Ini Ijul. Ya, saya tak bicara soal itu. Jadi seperti ini. Lagi-lagi karena muaranya ini dari video viralnya Pak Kades, maka yang saya tanyakan sederhana. Ketika Pak Kades memilih menyalahkan dinas pendidikan daripada sekolah, apakah Pak Kades paham pendaftaran online itu secara regulasi itu tanggung jawab siapa? Itu poinnya. Karena kalau Pak Kades menyalahkan sekolah, sekolah sudah minta maaf dan sekolah sudah mengupayakan yang terbaik. Kalau menyalahkan sekolah, tapi dalam video itu Pak Kades menyalahkan dinas pendidikan. Oke lah. Misalnya terkait niat baik Pak Kades, saya apresiasi Pak Kades. Saya jarang nemu kepala desa marah sampean, serius, untuk niat kebaikan. Tapi sekali lagi, cara-cara yang real, Ya, cara-cara jawab yang dulu aja. baik Ya, untuk Yang saya Jawab masalahkan aja. siapa terus? ya saya jadi bertanya kan, bukan jenengan menanya siapa yang mau menyalahkan, sampean sudah menyalahkan dinas pendidikan. Kan dia pelaksananya. Nah, tunggu dulu. Kan gitu. Saya pengen tahu. Jadi saya pengen tahu tuh Popsi. Ada jawaban permohonan maaf dari pihak sekolah, ya Bang Kades. Pihak sekolah mengakui bahwa sejatinya dialah yang seharusnya mendaftarkan. Gitu. Pihak sekolah mengakui itu merupakan bagian kelalaian dari pihak sekolah. Tapi video Pak Kades itu menyalahkan dinas. Itu mau aku di mana itu? Di video itu kan, yang Sekolah. saya sebar, iya, kan sudah mengakui semuanya.
pengakuan itu kan setelah saya. Iya, paham. Nah, Saya tahu Iya, dalamnya kayak ini apa. yang dibahas, makanya dibahas perlu diluruskan dulu. Biar sekolah itu mengakui sebelum buat video. enggak, tadi video setelah tadi? setelah Nah, videonya Pak kan Kades. videonya Pak Kades. Iya, paham. Ini makanya. Nah, Saya ini melakukan seperti itu karena laporan juga salah satunya di gurunya, bukan sembarangan juga saya. nah, ya itu Pak Nah, Kades. gitu. Gini Pak Nah. Kades. Makanya saya tanya balik. Ketika Pak Kades boleh mengkritisi dinas pendidikan, maka saya boleh juga dong mengkritisi Iya. Pak Kades. Bisa boleh, Karena tidak setiap masalah. warga negara Tidak memiliki masalah, hak ya. kritik. Seperti Ya itu nggak usah ya. kaplan-kaplan, sudah apa-apa. Kan Nah, udah apa-apa. Pertanyaan saya sederhana. Pak Kades tahu enggak regulasinya? Ini pertanyaan saya dan ini harus dijawab. Pak Kades tahu enggak regulasinya di dalam hal ini Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas apa dalam pendaftaran itu? Saya pengen Kalau nggak tahu. bilang nggak tahu, kalau tahu jelas. Saya bukan urusan teknis. Yang saya urus manusianya. Oke. Pak Kades ngurus manusianya tapi dengan cara menyalahkan Dinas Pendidikan. Ya jelas, dia pelaksananya. Oke, salahnya kepala Dinas Pendidikan di mana? Tidak teliti. Kalau dia memang tidak terdaftar online, kenapa dia nukan? Kok diikutin lomba? Si yang mengikutkan siapa? Siapa yang panitianya? Enggak. Yang Enggak, tapi yang di memiliki di- enggak. Dari SD Ini biar ting-ting Di sini, dulu. di sini yang saya Dari katakan. SD itu. Berarti dari sampean SD. ngomong hampir setengah jam tadi, ini tidak denger, gitu loh. Makanya biarkan dia ngomong. Karena Enggak. sampean ngomong setengah jam, dia tidak denger. Aku ada paham. Bukan enggak dengar. Ini makanya ini sebenarnya mafahim yajibu an tusoha ya. Pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Ketika Pak Kades berani menyalahkan Dinas Pendidikan. Contoh, saya menyalahkan Bang Ipul. Jelas, karena Bang Ipul tidak melakukan ini padahal aturannya seperti ini, harusnya Bang Ipul seperti ini. Sudah dijawab tadi, Gitu. dia tidak tahu. Oh, tidak bisa dijawab Bukan. tidak tahu. Bukan. Makanya Bukan. Tentang kalau aturan. kemudian Ya. Pak Kades tidak tahu Regulasinya. terkait regulasi dan tupoksi dari Oke. Dinas Pendidikan itu, Bolehkah saya bertanya? Izul tahu tidak? Nah, Regulasinya. Jawab, Pak Kades sudah dijawab. Sudah tidak tahu, makanya jangan diulang-ulang. Tanggapi dulu ketidaktahuannya. Ah. Coba tanggapi. semisal saya menjawab, oke, saya misalnya jawab pada Pak Kades, saya tidak tahu Pak Kades terkait regulasi itu, makanya Nah, saya nah, tidak, gitu. makanya Siapa pertanyaan, yang ikutkan dia? Tapi Pertanyaan mungkin dinas, pelaksananya. Pak Kades. pertanyaannya Nah. jenengan saya jangan dulu gini, makanya jenengan kan tidak menjawab, tidak tercover pertanyaan saya. Wah, saya tidak urusan dengan online Sudah dan jelas. online. Nah, tunggu, bukan Jawabannya manusia. sudah. Bentar, kasih saya kesempatan untuk ngomong. Ya, Cak Rukaful. Nah, kalau Santai, kurang santai, paham, santai. pahamkan. Ya. Sampean tahu tidak Ini tentang katanya. aturannya? Katanya Mbak Gebi, ujung-ujungnya tidak ada solusi. Tenang Mbak Gebi, jangan Tenang, keburu. Kalau tenang. kasih solusi nutup Nanti, ini. Santai, nanti ada gorengan jangan solusi. sebanyak. Ini biasa. Ceng-cengan Marito Salaman itu biasa. Nah, dah Pak Kades. Ini penting ya. Sebenarnya, tapi yang kalau terlalu dalam gini-gini terus, yang mesti yang difokuskan tuh, dipertajam tuh, gimana ngurus anaknya gitu loh. Oke, Itu itu akan pertajam Nah, sekarang ini kan ada temanya, Ya, ada ya, sisinya, ya, ada sisinya. Tadi tanggapan ketidaktahuannya apa juga? Nah, ketika Pak Kades tidak tahu, makanya ketika Pak Kades tidak tahu, Pak Kades cari tahu dulu sebelum membuat video itu dan menyalahkan Dinas Pendidikan. Itu penting Pak Kades. Gini. Ya, Saya sudah cerita dari awal tadi kan. Itu. Ya, Sudah cerita dari awal saya. Bentar Mas Kades, ada lanjutannya, Nah, lanjutannya. ini bentuk rasa sayang saya. Jangan ngomong diulang-ulang rasa itu. Itu diulang bolak-balik. Enggak. Nanti pemirsa jenuh. Udah poinnya. Ada, poin ya lanjutan Nggak bisa. masukannya apa lagi? Kalau ngomong itu selalu dianu enggak bisa. Iya, lanjut, Kalau lanjut, saya lanjut. selalu belajar ketika siapa ngomong saya diam dulu. Ketika saya ngomong tolong yang lain diam. Itu Oke, itu, oke, itu konsep lanjut. dalam diskusi. Diam tapi dengarkan ya. Oke. Bukan Diam main tapi HP. dengarkan. Nah, kata saya Pak Kades, usulan saya ya kepada Pak Kades. Sebelum Pak Kades mengkritisi Dinas Pendidikan, Pak Kades harus tahu dulu tugas Dinas Pendidikan itu apa, regulasinya seperti apa, yang dilanggar oleh Dinas Pendidikan itu apa, regulasi apa, tanggung jawab pendaftaran Itu online terlalu dari mana. banyak kalau itu. Tunggu. Kalau Enggak. itu diurus, maka anaknya tidak terurus. Oke. Pak Kades, Terlalu urusan panjang. Dari berbuat 30 Mei kita ini tahunya. tunggu saya. Urusan Ini mulut. berbuat baik Pak Kades, Nah, ya. dari- Pak Kades harus mampu membedakan gini. Pak Kades harus mampu membedakan mana Pak Kades tanggung jawab Pak Kades sebagai orang yang mengkritik, mana Pak Kades sebagai orang sosial yang berbuat Saya baik. tidak urus sosial, saya kepala desa. Iya makanya tunggu dulu. Ya, Jenengan ya, katanya lanjut, mikirkan lanjut, anunya, lanjut, katanya. lanjut. Kepala desa yang tanggung jawabnya kan Ya. itu. Iya. Nah, itu. Makanya ini harus dibedakan Pak Kades. Mana tanggung jawab jenengan ya? Oke, tanggung jawab jenengan sebagai kepala desa menyayangi warganya, mengasihi warganya, mendampingi warganya dengan tanggung jawab jenengan sebagai kritikus. Ini dua hal yang berbeda. Saya tidak kritikus. Pak Kades membuat video mengkritik itu. Ya, itu kan kembali ke haknya apa apa dia? dalam artian Itu saja. dalam artian kan Memperjuangkan dalam haknya dia. progres bisnis ini, dalam progres perlombaan ini
tidak ada kapasitas Kades untuk terlibat secara teknis. Nah, Jadi wajar, benar. wajar Pak Kades tidak tahu teknisnya juga. Nah, Udah, makanya itu sampai di Pak sana. Kades. Kalau ya namanya orang nggak tahu ya Pak Kades. Misalnya saya tak tahu maca tahlil, misalnya saya tak kira kritik orang maca tahlil, saya tak tahu jualan emas. Tahunan saya itu, sebentar, tahunan saya itu, yang melaksanakan dinas, yang mau dikritik siapa terus? Kenapa tidak Enggak, sekolah? dalam kapasitas ini kan Pak Kades ini kan penyambung Pelaksana ini lidah, loh. Nah, penyambung Yang- lidah yang warganya. saya lihat itu bukan Dalam apa-apa. artian, dalam Ah, artian dalam dulu. kapasitas ini kan Di perlombaan, saya ingat tuh siapa? Pak Enggak, Kades, ayo. Pak Kades. kalau dilihat Saya ingat begini, tuh siapa lo? Masa Bentar, sekolah jangan tuh. bentar. Jawab aja kayak gini Pak Kades. Kalau contoh, misalnya saya mau mengkritik Mas Kotel, sampai jualan emas berapa ini? Saya tak pernah tahu berapa Iya, jualan iya. emas. Kan lopot Pak Kades. kamu ini Pak Kocel sebut terus dari Dari luar, dari suara Anda. Itu maksudnya. Makanya Pak Kades. tadi saya bilang ketika berbicara Ini- diingat Ya terakhir, Terakhir, memang dikit, agak dikit. muter-muter. Ya, muter-muter ketika dari jenengan persoalan sosial itu Pak Kades, itu sesuatu yang lain. Jenengan jangan hubungkan dengan Pak Kades. Jenengan berbuat baik terhadap warganya, membela warganya. Tidak selalu mulu-mulu harus membuat video mengkritik dinas dan lain-lain. Tidak perlu harus. Itu sudah terakhir, babak terakhir. Nah, Karena dari Nah, 30 berarti dari kalau sekian jenengan, lama kalau tidak jenengan ada. berani mengkritik, jenengan harusnya lebih awal pelajari baru kritik. Saya tukang kritik, tapi sebelum mengkritik, saya membuat Yang saya kajian kritik yang bukan persoalan online tak online. Maya Pak Buruh, pun tak oleh. Makanya. Banyak Ya, tuh. ini tadi Pak Kades tadi udah anu, beda dengan betul. video. Ini tadi sebenarnya Contohnya, Pak bahasan Kades mengkritisi bahasan uang. Iya. ini Itu sudah dong, ya tuh. Pak Iya. kalah, ibu iya iya Separuh tuh bahasan maksud saya. video itu tadi sudah selesai Jul. Bahwa memang Ini eh, ada sambungannya. iya artinya bahasan Nggak video bisa itu tadi kan dipisahkan. sudah selesai. Artinya memang sudah dijelaskan bahwa memang Pak Kades tidak mengerti tentang teknis secara rinci dan Nijul juga
SK. Ya, Saya dijawab, tanya. sudah dijawab. Oke. Ya, Sudah saya baca. Artinya baca dari Juknis. ya dari Juknis berlotan Mas Rizky. Oke. Di regulasinya pendaftar online itu, siswa itu mendaftarkan online dari sekolah apa dari dinas pendidikan? Seperti yang dikatakan Mas Rizky dan saya ulang berapa kali dari sekolah. Dari sekolah. Mendampingi ya. Ya, benar ya. Ya. Mendampingi. Enggak, fokus ke sampean saja, sesuai yang sampean baca. Enggak, saya dengarkan juga, kan dua dong. Ya Oh. gini lah Mas Bang Ipul, kita kan sudah sama-sama dewasa Ya, ya. Iya. lanjut pertanyaan Ah, selanjutnya. Pertanyaan lanjutan. Oke, Lanjutan. posisi sesuai regulasi yang ada, Mm-mm. sejak kapan dinas pendidikan itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan cross check terhadap pendaftaran online di pendaftaran online tersebut? Oke, Apa regulasinya? sesuai dengan penjelasan Mas Rizky dan juga yang saya baca, ya toh, itu setelah masuk ke level kecamatan. Setelah masuk ke Setelah level dia kecamatan. masuk juara di level kecamatan, diadu di kabupaten. Disitulah peran Diknas Oke, gimana Ya, bunyinya? dalam kapasitas itu yang membahas Juknis dari tadi saya. Kok bisa Ini nanya Bang bukan Ipul? ke saya. Enggak, Kan makanya Mas Rizky berbeda. posisinya moderator Enggak, ya. maksudnya kita Ya, saya akan enggak, menjelaskan saya- sesuai artinya saya berupaya untuk tidak memihak siapa tapi saya berdasarkan dari Juknis yang saya baca. Nah, iya. Nah. Artinya kan saya tidak mungkin sama Mas Rizky kita karena posisi Mas Rizky di sini Nggak boleh moderator. ditanyakan juga Oke. dapat dari mana. Enggak. Ya, karena itu terlalu teknis. Nah, dan saya- Bang Ipul tidak bahas teknis itu. Nah, dari tadi. saya Nggak bahas enggak apa-apa saya. saya nanya tapi kan. Ya tapi tidak apa. yang mau Iya, nggak tapi- apa saya tanya kan Iya, berumah. enggak. Tak jawab, tak jawab. Enggak. Saya Tapi abah diboleh nggak Mas Rizky saya jelas lagi. berhak nanya karena kenapa saya bilang berhak bertanya ketika Mas Ipul Bang Ipul menyalahkan bahwa dinas pendidikan salah dalam posisi itu, Bang Ipul sama dengan Pak Kades harus memegang, harus tahu pelanggaran yang mana yang dilakukan oleh dinas pendidikan, poin berapa, pasal berapa yang dilanggar oleh Saya dinas tanyakan lagi pendidikan. sama Mas Rizky. Lah, udah. Loh, iya, sepengetahuan Enggak, saya. ya. Iya, artinya kan sampai ya. Saya tanyakan dulu, dari apakah diskusi- saya yang salah? Dari diskusi tadi kan saya memberikan beberapa narasi Clue lah. dari hal ini. Hmm. Artinya ketika dikutip Pak Kades, dikutip Bang Ipul kan sama saja dalam komposisi itu. Ketika dibahas semakin dalam sana ya berarti saya yang bisa menjelaskan. Ini yang bisa jelas Enggak, jauh-jauh sebelumnya kan kayak Pak Kades ya, kan nyalahin dinas pendidikan. Saya bukan dalam tupoksi dinas pendidikan itu harus benar, tidak. Saya mencoba mencoba kita membuka fakta real dan saya juga ingin tahu ya. Saya agak terlalu belit-belit, Dak. Saya sederhana saja. Saya ini orang desa. Biasanya lomba apa sih? Lomba apa sih ini? Nah, lomba lari. Terus yang ada kan siapa? Dinas pendidikan. SD kok ngirim? Karena diperintah tuh ngirim. Selesai. Terus siapa yang harus disalahkan? Ya pelaksananya, siapa pelaksananya? Tidak menjadi tidak sederhana setelah Itu kan sederhana buat saya. setelah Pak Kades Tapi jawaban membahas. sampean ternyata dijawab Nah, regulasi. tapi benar. sebenarnya sudah Benar, artinya sudah. Bang Ipul dan Pak Kadis pun tadi juga sudah menjelaskan bahwa secara teknis juga tidak mendalami itu kan sudah Betul. jelas itu. Artinya ketika bahas Pak Kadis pun mengakui buat video juga karena emosional awalnya Nah, melihat warganya. itu perlu Nah, diakui kan dan ya, bahwa itu juga suatu- tadi juga suatu sudah persoalan disampaikan. gitu. Tadi juga sudah Itu disampaikan. persoalan serius anaknya. Iya. Sampai Tadi- sampai persoalan Bukan. juga Bukan gitu. persoalan teknis tuh lebih serius Tapi Ya. pada ini kan masuk orang. Ya. Sampai keluar contoh ya. Iya. Contoh ya. Artinya begini, tadi kita bahas anak ya. Anak ini apa tadi katakan hebat. Kehilangan kesempatan. Bukan. Tadi ada yang Apes, komen enggak, apes dan beruntung. Apes dan beruntung. Iya. Kayaknya Pak Kadis juga begitu. Apes dan beruntung. Apes dia tidak bertanya, beruntungnya sesuai regulasi yang ada, yang sampean sebutkan. Sampean beruntung, Pak. Nah, itu bahasan video tadi sudah Regulasinya ada di selesai. sini, sudah. kebetulan. Itu Kadis tuh. disalahkan. Berarti cukup ini tidak perlu ditanggapi beruntung lebih sampean. lebih dalam lagi. Artinya saya tadi ini juga kita cukupkan malam ini nanti kita solusi saya akhir minta kan ya. beberapa closing statement dari Bang Ipul, Pak Kadis dan Nah, Jul benar. termasuk dengan solusi. Tapi rekor ya. Rekor Tapi ya. saya masukkan beberapa poin yang memang saya tangkap. Yang pertama adalah proses bagaimana Ijul dari kemarin mengkritisi Pak Kades disampaikan langsung hari ini itu juga tidak sepenuhnya salah karena memang Pak Kades mengakui tidak mengklarifikasi Ya, langsung betul. dari Dignas. Dan video Pak Kades juga tidak bisa dinyatakan tidak tepat Pak Kadis. karena Pak Kadis. ya Pak Kades, Oh, semangat. Kadis dan Kadis. Pak Kades juga tidak Begini perasaan. tidak Oh, ya. tidak Saya ada sepenuhnya disangka bempernya Kadis di sini. tidak Saya sepenuhnya aman nih. tidak sepenuhnya Ini salah apa yang menggiring disampaikan opini Pak dari- Kades. Karena dari video Pak Kades akhirnya Ya. kita duduk bareng di sini dan orang-orang jadi tahu permasalahan Denia ini. Nah, Dan memang apa namanya
itu adalah bentuk dari emosional yang ditunjukkan oleh Pak Kades kepada warganya. Ya istilahnya Pak Kades ini kan bapaknya warga. Kalau saya memposisikan sebagai orang tua, anak saya ikut lomba tiba-tiba udah menangis, saya langsung marah. Tidak kira mikir nelpon kepala sekolah. Kira nelpon Google deh. Ya, ngusuk. Tapi ini memang tadi sudah sudah dibahas ini. Dan Bang Ipul ada di sini juga memposisikan karena dari kemarin membahas tentang bagaimana ini nasib anaknya. Nah ini kita sudah cukup lah. Artinya saya sudah sampaikan bahwa sesuai juknis. Tapi karena kepala dinas juga menyatakan sesuai SOP, berarti saya harap ada beberapa wartawan yang berani bahas ini lebih dalam. Konfirmasi karena tidak sesuai dengan juknis. Siapa tahu SOP-nya narasi ya, juga berani lah. itu bahasan lain. Itu saya serahkan yang paling Kita tunggu ya. Iya, yang sudah SOP itu seperti apa? Biar nanti dia duduk. Itu udah harus ijul lah. Siapa tahu ada yang nonton wartawan dari ini membahas tentang juknis. Kalau butuh juknis Tapi bisa cari di Google. Mas. Bisa cari di Google. Kalau cari Google nggak bisa WA saya gitu. Saya bisa. Ya, kebetulan poinnya semua jelas bahwa harus di SK kepala dinas, pertanyaan itu tadi bahwa harus di SK oleh kecamatan di tingkat kecamatan, itu semua ada di juknis. Ya? Kecuali juknis yang saya download berbeda dengan juknis yang dipegang kepala dinas. Saya tidak bisa mengkonfirmasi, makanya saya sudah bilang. Tapi sama cari di Google ya? Iya. Ya, kan bisa saja Pak Google salah. Iya. Pak Google kadang-kadang saya berharap bahwa yang dipegang dinas lebih benar dari yang saya baca. Jadi itu tugas dari teman-teman yang punya kapasitas untuk masuk ke sana. Kalau saya tanyakan, Bu, katanya sejuknis. Sampai siapa Mas Rizky? Saya ketua IWS sudah. Terdaftar sampai jadi media kan enggak kan? Jadi saya tidak bisa, tidak punya kapasitas ke sana. Artinya pesan khusus. Ya sebenarnya yang harus ijul. Iya. Jadi dia Tapi yang bisa yang model-model profesi kayak ijul. Kecuali saya Kok didaftarkan. kayaknya ragu sama. Kecuali saya Enggak, kok kayaknya ragu sama. Saya berharap direkrut ijul ini. Umur wartawannya. Umur itu. Nah, itu poinnya. Kita semua sudah punya pandangan bahwa kelalaian-kelalaian yang terjadi ini adalah di tingkatan paling bawah. Dan tapi kita juga tidak perlu menyalahkan ini sudah terjadi. Semoga ke depan pihak sekolah juga lebih jeli melihat mencari juknisnya. Kalau udah dikasih misalnya dapat info ya kita cari gitu kan. Lalu juga pihak kecamatan yang bertugas juga mengecek, tim keabsahan yang ditunjuk juga mengecek, karena ini kerugiannya besar. Potensi atlet kita tidak bisa lolos. Padahal kemarin prestasi olahraga kita juga lagi menurun gitu kan. Menurun banget gitu. Jadi ini sebelum saya tutup, silakan closing statement dari Bang Ipul dulu. Bang Ipul silakan disampaikan dan masukannya. Biar nyaring. Ini dibutuhkan masukan untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mas Rizky, Mas Izul dan juga Pak Kades, luar biasa diskusi kita ya. Dan untuk masyarakat Situbondo, terutama karena ini akunnya juga internasional dari IWS, jadi ini selalu diaktifkan karena setiap diskusi yang ada itu insya Allah akan ada nilai manfaat Pak Kades ya, gitu loh. Yang penting niatkan aja untuk lurus Pak Kades ya. Yang pertama bahwa kalau saya pribadi setelah saya membaca begitu jelentreh ya dari Mas Rizky, ternyata O2SN ini memang acara yang besar. Terbukti apa? Juknisnya ada. Dan juknis itu juga sudah diberikan ketika awal sekitar bulan Februari. Itu sudah diberikan semua. Ya toh? Di Februari sesuai dengan penjelasan yang ada. Nah, apakah ini bentuk kelalaian? Kalau menurut saya bukan kelalaian. Kalau menurut saya, ini ngendengkan. Kenapa ngendengkan? Karena tadi di dalam sebuah video yang dari Kanwil kalau tidak keliru atau UPTD dikatakan bahwa seluruh, ya tanda kutip saya katakan lagi, seluruh bukan dari Kanwil ya, dari dinas, seluruh kecamatan Kapongan itu tidak terdaftar secara online. Apa artinya? Di sini ada sebuah ngendengkan, underestimate bahwa warga Cotok tidak mungkin menang. Karena kalau ini tidak menang dan tidak juara satu, ini tidak ada masalah. beri solusi. Ini kan closing. Tar dulu. Ini narasi saya. Ini narasi masih ya. Ini narasi masih ya. Ini narasi ya. Belum argumen ya. Belum argumen ya. Ini masih narasi masih. Karena ini closing statement harus tegas. Apalagi dikasih ini dengan Mas Izul ya. Jadi artinya di sana. Gitu loh. Nah,
Kenapa? Faktanya ternyata seluruhnya tidak terdaftar online. Itu yang pertama, ya. Dan diloloskan. Berarti ini sama-sama, kalau menurut saya ini masih narasi, sekali lagi saya katakan bukan narasinya ya, tapi narasi bahwa dari kecamatan di level pertama sampai ke bawah, wes pokoknya udahlah, kamu jadi peserta ilegal pun tidak ada masalah, toh tidak mungkin menang. Kalau tidak menang tidak akan jadi sebuah persoalan, ya toh. Nah, demikian pula akhirnya naik kepada level di kabupaten. Nah, kabupaten ternyata menggunakan rumus yang sama. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Moderator tadi dari juknis tersebut, kabupaten memiliki dua hak. Kalau di kecamatan hanya satu, yaitu pengasahan, ya, keabsahan. Kalau di kabupaten yaitu di dinas. Ada juga. Wah, ada SK-nya juga malah. Berarti sama-sama dua lah. Sama enggak lengkap. Makanya tadi saya ditegur oleh Mas Ijul, kok percaya sama Rizky katanya gitu ya. Nah, berarti di kabupaten juga gitu, keabsahan dan juga SK. Dan ini ternyata lolos apa? Eva berkak polen badan sape. Iya toh? Nah, itu. Oh, makanya saya katakan dibutuhkan di sini seluruh ASN yang ada di Situbondo yang sedang diberikan tugas oleh negara atau oleh kabupaten bekerjalah secara maksimal. Itu yang pertama. Ya toh? Yang kedua, saya bersepakat dengan Mas Izul. Kalau ini ada sesuatu hal yang ada, silakan klarifikasi. Kepada siapa? Di mana kita ini memiliki linknya dan secara struktural. Dan Pak Kades saya katakan sudah menggunakan haknya dan kewajibannya yaitu link secara struktural langsung kepada Pak Bupati melalui ajudan. Tidak harus kepada Kadis. Ya toh? Meskipun statementnya kepada Kadis. Nah, ini menurut saya dulu ya. Jadi di sini harus diperbaiki betul. Jangan sampai kita terulang dan terulang lagi. Karena apa? Tidak semua orang desa itu tidak akan berprestasi. Kalau sudah berprestasi dan ini sampai gagal, bukan hanya mentalitas daripada pesertanya. Seluruh warga akan marah, terutama di desa tersebut dan keluarganya dan juga pemerintahan desa yang seperti Pak Kades yang memiliki sense ya, memiliki rasa yang tinggi, empati yang tinggi, dia marah. Ya. Yang kedua adalah kita di Situbondo sedang minim namanya prestasi atlet. Maka ketika ini terjadi, harapan tidak hanya membunuh dari adik Denia, tapi juga bisa jadi ini menjadi warning untuk para orang tua ketika dia akan mengikut sertakan anaknya. Ya toh? Untuk lebih berhati-hati. Akhirnya apa? Ketika sesuatu kehati-hatian terlalu tinggi, akhirnya waspada dan terakhir was-was. Antras keluar. Di sini berbahaya. Daripada anak saya disuruh lari setiap sore, ya lari, makan. Mata ada nasi. Ya toh? Kan lebih baik dibiarkan daripada setelah juara dia pulangkan. Itu ya. Oke. Oke. Terakhir. Saya curiga tapi ini statement juga. Karena di sini jangan-jangan ya toh 1.500.000 yang tadi dikatakan oleh Pak Kades ini menjadi sebuah viral dan selalu digodok. Jangan-jangan 1,5 ini untuk menghapus yang 1,4 miliar. Nah, itu jauh lagi. Itu yang saya khawatirkan. Sebentar, terakhir. Ayo. Iya. Maka ayo kita harus berpikir juga. Jangan-jangan. Ayo kita berpikir. Ya toh, 1,5. Ayo selesai jangan diviralkan. Ayo kita viralkan 1,4 kelebihan dana gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya di akhir saya tidak mau terlalu panjang lebar karena ini adalah closing statement ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Saya sampaikan lagi bahwa apa yang dilakukan niatan baik kepala desa itu adalah sesuatu yang memang perlu didukung. Meskipun ada beberapa cara yang saya tidak sepakat seperti membuat video dan lain sebagainya. Tapi apapun itu kata hadis arba'in innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya kata. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih ila akhirih. Yang terpenting adalah niatan bahwa Pak Kades di sini memiliki niatan baik dengan catatan ke depan niatan baik itu mungkin harus dikemas dengan sesuatu yang lebih baik lagi, dikemas dengan cara-cara yang lebih elegan, dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak ada misalnya penyampaian angka 1,5 juta, angka sekian, sehingga seandainya pun disampaikan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu poin kedua.
Kemudian poin ketiga adalah untuk adik Denia, saya di sini bukan bukan tidak memberikan dukungan terhadap adik Denia. Saya adalah pendiri Forum Pemerhati Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat. Saya sangat memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan di Kabupaten Situbondo. Saya sejak peristiwa itu terjadi, jujur saya sangat berpikir bagaimana adik Denia ini tetap harus mendapatkan dukungan secara mentalitas. Karena saya juga bukan orang kaya, saya terlahir dari anak penjual kerupuk yang berjuang untuk meneruskan sekolah sampai bisa di titik ini. Tentu ayo adik Denia itu semangat, harapan-harapan, mimpi-mimpi itu bisa tetap terus kita gerakkan bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng itu. Yang keempat, saya juga berterima kasih kepada pihak Dinas Pendidikan, bukan karena saya memberikan pembelaan terhadap Dinas Pendidikan, tapi dalam kacamata saya, mungkin berbeda ya dengan Bang Ipul dan Pak Kades. Ya, harus berterima kasih. Dalam kacamata saya, Dinas Pendidikan sudah melakukan langkahnya, seperti memberikan salah satu kasih, memberikan keuangan dengan uang pribadi 500.000, mungkin ya tidak sampai membelikan sepeda listrik dan sebagainya, tapi berapapun nominal yang diberikan, selama itu menjadi niatan baik, maka itu adalah sesuatu yang bagus dan harus diterima dengan hati yang ikhlas, dengan diterima dengan baik. Terakhir, kepada Pak Kades, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian terhadap adik Denia. Ke depan, saya menginginkan banyak orang seperti Kades-Kades seperti Pak Samsuri ini, namun sekali lagi dengan langkah-langkah yang bijaksana, tanpa membuat video, namun perlu melalui proses-proses yang komprehensif. Ayo ke depan, Situbondo, saya yakin Situbondo akan semakin maju, Situbondo akan semakin hebat. Banyak orang-orang yang memiliki potensi, memiliki kualifikasi di Kabupaten Situbondo. Saya di dalam hal ini tidak mau menyalahkan siapapun. Mungkin Hanya Pak Kades yang disalahkan. Bang Ipul juga benar, Pak Kades juga benar, Mas Rizky juga benar, Dinas Pendidikan pun benar, dan juga saya lupa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepala sekolah yang sudah mau mengakui dengan jujur bahwa itu suatu kelalaian dan mau menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada bahwa itu adalah suatu kesalahan setelah dinas mewanti-wanti agar didaftarkan secara online ternyata tidak didaftarkan. Saya juga salut kepada kepala sekolah yang berani mengakui kesalahan. Kita menjadi besar, kita harus berpijak pada kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan. Itu yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades. Pak Kades, terakhir Pak Kades. Yang memang paling berperan dalam permasalahan ini. Ya, alhamdulillah. Saya sebenarnya dari awal tidak punya niatan yang seperti ini. Jadi itulah takdir Allah. Ya. Gitu. Tidak ada rencana, tidak apa-apa, tapi itulah takdir Allah yang diberikan kepada saya untuk menyuarakan kebenaran. Amin. Apapun saya disalahkan, itu resiko saya. Ya. Bagaimanapun bentuknya, kritikan, cara saya menyampaikan, itu resiko saya. Saya sudah siap apapun yang terjadi. Keren. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dinas pendidikan. Ini kan dinas yang ngurusi pendidikan. Jangan matikan hati nuraninya maksud saya. Ketika ada persoalan seperti itu, jangan anggap sepele. Anggap sepele. Ini kan anak didik kita semua ini. Generasi penerus Situbondo. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, ketika ada persoalan, urusi dengan serius. Apalagi persoalan ini persoalan menyangkut mental ya. Betul. Itu yang saya kadang-kadang harus ingatkan. Seperti itu. Jangan pernah hanya mencari pembenaran persoalan administrasi. Tapi urus dulu manusianya dulu saya. Yang persoalan serius. Ini serius. Karena kita ini membangun untuk manusia, untuk yang lain-lain. Itu yang berguna. Nah, dan terakhir, ya, terima kasih untuk semuanya ini. Berkat adanya peristiwa seperti ini, saya kenal dengan Mas Rizky, dengan Bang Ipul. Saya tidak pernah tahu. Tidak pernah ketemu ya? Tidak pernah ketemu, tapi sudah tahu, tapi tidak pernah ketemu. Tadi mungkin Karena ada tahu ke balai saya. iya, itu masalahnya. Saya tadinya, ya saya harus datang. Mas Isu menawarkan datang. Saya pasti datang. Siap, keren, luar Saya biasa pasti itu. datang. Nah, dikira saya mungkin takut, saya tidak akan pernah takut siapapun. Ketika kebenaran sudah bela, saya akan tabrak siapapun itu. Keren. Itu saya. Keren. Nah, risikonya saya tanggung sendiri. Siap. Nah, termasuk tadi urusan apa tuh angka 1,5. Saya sebenarnya menjaga ya mereka yang beri informasi kepada saya. Kan kasihan juga kalau saya buka Betul. ya. Selebar-lebarnya. Itu persoalan serius masalahnya. Saya kira itu ya. Ya, itu urusan dalam masalahnya. Bukan urusan luar. Nah,
itu kan ada sisi politiknya masalah itu. Kalau seperti itu. Nah, yang saya sayangkan urusan begini dibelokkan ke urusan politik, itu aja persoalan serius. Ya. Aduh, ini kok putar-putar ke politik ini. Iya, Nah, tidak boleh. itu yang sebenarnya saya kurang pas. Karena tidak ada urusan dengan urusan dukung-mendukung di sini. Tidak ada. Saya murni membela kebenaran, membela haknya anak saya. Itu saja. Saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya pemirsa. Mungkin ini pertama kali saya ini. Ya, Mohon maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu tadi closing statement yang cukup luar biasa dari Bang Ipul, dari Mas Idul, dari Pak Kades juga. Artinya harapan saya pun dan semoga menjadi harapan dari warga, pasti diskusi-diskusi semacam ini terus berjalan tiap beberapa isu-isu yang hangat, dan saya harap banyak masyarakat yang terbuka, artinya pemerhati seperti ada Bang Ipul yang mewakili dari ranah aktivis, mungkin kan ada Idul yang juga dari warga biasa tapi juga memang punya profesi luar biasa. Lalu ada Pak Kades, paling ini yang lebih kejutan di saya adalah Pak Kades mau hadir. Artinya ketika pemimpin-pemimpin lalu di desa atau terus para aktivis berani berdiskusi secara terbuka, apalagi live ini di IWS atau di media apapun, ini akan membuat masyarakat banyak mendapatkan edukasi. Ini tentu akan banyak mendapatkan ilmu. Saya pribadi juga banyak dapat ilmu malam ini, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa di diskusi publik lainnya. Amin. Dengan beberapa tema-tema yang menarik seperti yang tadi mungkin sudah disentil oleh Bang Ipul. Meski itu keluar jalur, makanya tidak saya sebut saja, nanti kita pasti Topik bahas. berikutnya. Insya Allah itu akan kita bahas di hari Kamis dari sudut pandang. Yang mana itu, Mas? Yang tadi lah. Nanti itu dia Itu lain. tadi. Ya, saya tidak mengikuti kalau itu. Kelebihan yang tadi lah. Jadi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di ke depan, karena banyak sekali talenta-talenta kita yang ada di desa-desa. Kita butuh talenta Ya. itu. Dan itu melalui O2SN terlihatnya, karena seleksinya benar-benar dari bawah. Artinya seharusnya Tony juga tidak kekurangan atlet untuk mempertarungkan di Situbondo. Ini juga jadi masukan. Terakhir, Pak Ano, saya, Bang Ipul, Mas Rizky, Pak Kades, Cek Jana, Cek Perak Nyator, kita datangi dan iya, Bang, bawa sesuatu. Oh, siap. Iya. Siap Sudah nanti. bawa. Oh, saya sudah bawa. Sudah. Iya, Beda iya. kan masih Ya, apa? nanti siap. Nah, makanya ini kan mau didatangi, saya ngajak. Nanti juga Kita beri kesempatan dulu sama Bapak dulu. ya, Ya, itu ya. nanti Biar bahasan di itu belakang lah. Nanti sampaikan. Bahasannya itu lain lagi itu. Lain lagi. Ini ngacek kan? Lain pula lah. Ada lain yang di sini Membuat aja. pembahasan-pembahasan lain. Karena kayaknya ada Jadi terima kasih untuk warga yang sudah menonton dari tadi, dan ini luar biasa untuk live IWS malam ini. Iya. Benar-benar luar biasa karena penonton di atas 100 stabil selama 1 jam lebih. Artinya ini pasti ribuan yang nonton. Mudah-mudahan ini juga menarik minat dari para aktivis-aktivis lainnya untuk tidak khawatir untuk bersuara di IWS. Sepakat. Yang penting kita sampaikan sesuai argumentasi. Dan IWS jangan Sesuai khawatir fakta. dengan para aktivis. Tenang. Iya. IWS cuma khawatir kehabisan neste. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yuk. Oh, luar biasa ini sendiri. Pak Kades. Terima kasih. Mantap. Stop. Sudah.